bersimpan rasa yang dalam. Ada langkah yang tak terlihat, menjaga tanah, menjaga harapan di antara mimpi dan kenyataan. Kehidupan biasa yang penuh teka-teki, mereka berjalan tanpa takut. Bersama mereka hadapi dunia ini di balik cahaya yang redup. Ada hati yang tak pernah surut. Mereka adalah agen tak terlihat, pahlawan di tengah gelapnya waktu. Ruang kelas di rumah yang tenang, mereka menyembunyikan rahasia. Namun setiap langkah adalah panggilan untuk menegakkan keadilan di dunia yang rapuh. Senyum mereka menyembunyikan luka, di balik tawa ada rencana besar. Penuh tekad, penuh harapan, mereka akan mengubah dunia. Di balik cahaya yang redup, ada hati yang tak pernah surut. Mereka adalah agen tak terlihat, pahlawan di tengah gelapnya waktu. Berjuang tanpa mengenal lelah, hidup mereka adalah misteri, tapi tujuan mereka jelas di mata, mengembalikan keadilan yang hilang. Di balik cahaya yang redup, ada hati yang tak pernah surut. Mereka adalah agen tak terlihat, pahlawan di tengah gelapnya waktu. Dalam bisu mereka bertindak, cahaya itu tak akan pernah padam. Karena di balik setiap bayangan ada harapan yang terus menyala. Nusantara Integrated Academy atau yang biasa dikenal dengan nama NIA merupakan sekolah bergengsi berbasis kebudayaan, tata krama, dan teknologi. Visi mereka adalah menggabungkan teknologi dan informasi dalam membangun kesadaran akan kebudayaan pada siswa. Misi mereka adalah mengikuti perkembangan serta kemajuan zaman tanpa melupakan kebudayaan-kebudayaan lama yang sudah dibawa oleh nenek moyang terdahulu. NIA berbasis sekolah menengah, mulai dari sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, dan sekolah menengah kejurusan SMK. Di sana terdapat kurang lebih 7 kelas per angkatan yang setiap kelasnya terdapat 60 orang siswa. Total seluruh siswa yang ada di NIA berjumlah 3.780 orang. Namun sayangnya, tempat ini dicurigai oleh organisasi tangan hitam atau yang biasa dikenal dengan julukan Black Hand, yang juga bekerja sama dengan kumpulan lembaga atau organisasi-organisasi hitam internasional bernama Void Act. NIA dicurigai sebagai markas para agen rahasia yang merupakan organisasi tangan putih yang bernama APDA, Advanced Protocol for Defense and Anomaly. Mereka adalah organisasi yang bergerak secara rahasia dan berbasis teknologi tinggi yang bertugas menentang kebijakan-kebijakan negara yang dapat membahayakan serta merugikan warga dan negara tanpa melibatkan perpecahan atau perang. Selain itu, mereka juga bertugas menjaga keamanan, ketentraman, serta melindungi warga negara di sekitar cabang patroli atau misi mereka masing-masing, seperti menangkap para anggota tangan hitam, menangkap para golongan-golongan hitam, menangkap anggota-anggota pasar gelap, serta mengatasi penggunaan teknologi canggih terhadap hal-hal yang haram atau yang dilarang dalam negara.
Mereka juga bekerja sama dengan Organisasi Tangan Putih Internasional. Di sini akan diceritakan keseharian serta misi para agen rahasia APDA yang ada di cabang Selatan Tengah yang juga bersekolah di Nusantara Integrated Academy. Oke, misi hari ini 3 orang buronan yang juga menjadi tersangka seringkali tongkrongan pinggiran jalan, baik itu dewasa maupun anak-anak remaja. Setelah korban dinyatakan tersangka, langsung mengambil kesempatan untuk astagfirullah, lalu mengambil bagian korban yang kemudian dijual di pasar gelap. Astagfirullah. Baru juga istirahat saya, udah langsung ada petugas yang mengatur aja. Apa-apaan coba? Uang yang mereka dapatkan biasanya akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Logika dari mana itu? Mereka ini sebenarnya harus apaan sih? Ngomong-ngomong, apa ini benar tempatnya? Isma, scanning. Mulai mengingat titik lokasi sesuai dengan koordinat yang diberikan. Ternyata emang benar. Aku harus bisa menyelinap tanpa ada yang tahu. Atap yang di bagian barat kayaknya ada yang bolong deh. Kalau gitu lebih baik aku terbang aja biar nggak ketahuan. Itu mereka. Siapa kau? Kau pikir aku tidak akan tahu kau bersembunyi di balik atap? Dia sadar. Gawat. Gak ada pilihan lain deh. Siapa dia, bos? Kita tunggu sampai dia memperkenalkan diri. Selamat malam tuan-tuan semua. Malam yang begitu indah, bukan? Bintang-bintang bersinar terang di langit hari ini. Sebelumnya, saya merupakan orang yang akan membawa Anda semua, atau lebih tepatnya menangkap Anda semua atas semua kesalahan yang telah Anda lakukan. Perkenalkan, nama saya... mohon maaf sebelumnya tuan-tuan, tapi identitas saya secara pribadi harus disembunyikan. Jadi, jangan harap. Bos. Serang dia. Awas saja. Tidak semudah itu, Nona. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan senjatamu itu? Cih, hanya sepasang pasak yang lemah. Mereka kuat juga. Gawat. Kalau kayak gini, bisa-bisa aku yang kalah nih. Hei, jangan main curang dong. Apa kau takut, ha? Apa boleh buat? Tapi, masa sekarang waktunya? Gak tahu yang penting sih selesai. Isma, Ya, power up. power up. Power up, mode diaktifkan.
Kekuatan kaki, tangan, energi, stabilitas, fokus, peningkatan pada isma, semuanya sukses ditingkatkan. Wah, jadi ini yang profesor maksud power up. Keren abis. Dasar bodoh. Apa yang kau pikirkan? Turun cepat. Kau membuang-buang waktu kami. Ih, apaan sih? Gak bisa gitu sabar dikit. Gak momen banget. Bos, kali ini mari kita biarkan dia duluan yang menyerang. Ya, aku ingin melihat akan jadi sekuat apa dia dengan kostum barunya yang aneh itu. Ya, lagi pula. Sepertinya dia ini juga ingin cepat mati. Membiarkan saya menyerang duluan. Sepertinya justru kalianlah yang ingin saya mati. Ayolah, kenapa diam aja? Atau jangan-jangan kau memang takut? Kita mulai. Apa? Tentu saja. Siapa takut? Tuan, Anda ini memang sangat kuat ya. Tapi sayangnya kekuatan Anda justru Anda gunakan untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat lagi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, lebih baik sesekali Anda merasakan rasanya lemah, bukan? Waktunya menjemput aja. Capek. Tapi seru juga ini bisa main-main. Bisa kau akui, mereka ini lawan yang kuat. Kalau aku nggak pakai cara lembut kayak tadi, mungkin justru aku yang bakal kalah. Wajar aja sih kalau mereka kuat. Dari informasi yang udah ada dari Profesor Kawan yang kemarin, dua di antara mereka merupakan mantan juara silat kelas nasional, sementara pemimpin mereka merupakan mantan master kungfu. Isma bisa mendeteksi pergerakan mereka. Apalagi profesor juga udah nyiapin power up. Kalau enggak, jelas aku yang udah habis kena gampang. Tapi sayang banget sih kalau kemampuan sehebat mereka justru dimanfaatkan untuk hal yang merugikan masyarakat. Ngomong-ngomong, apa alasan mereka melakukan semua ini? Dan kenapa? Apa mereka kecewa? Jelas, bukan sama diri mereka sendiri kan? Atau mungkin mereka kecewa karena bakat mereka hanya dibiarkan tanpa dipandang ataupun mendapatkan penghargaan sedikit pun. Atau mungkin mereka punya alasan lain? Apa aku akan menjadi seperti mereka? Nggak mungkin lah. Kalau aku kan emang pada hakikatnya nggak boleh ada yang tahu. Tapi udah, mending cepet-cepet diikat aja. Kakak, tasnya nggak dibawa. Iya, astagfirullah. Iya, Bun. Mana udah telat lagi. Udah ya, Bun, kakak berangkat. Udah telat. Mana hari ini pelajarannya Bu Cleo lagi. Habis sudah. Ada dah. Ih, apaan sih ini batu? Ih, bikin emosi aja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat ke? Baru juga 3 hari lalu dipuji rajin. Udah telat lagi. Aduh, ketua. Dih, biarin lah. Yang penting aku nggak telat-telat banget kan? Hehe. Kau udah siap ke kerja yang cikgu bagi? Hah? Tugas? Lah, emang bukunya udah ngasih tugas? Ada tugas mind map tentang kondisi geografis Indonesia. Mind map? Belum. Kalian udah? Kamu tahu? Justru kita nungguin kamu dari tadi buat nyontek tugasmu. Kita kira kamu udah ngerjain, wah. Alhamdulillah, aku belum ngerjain. Alhamdulillah apanya? Astagfirullah iya. Kita kena, kamu juga kena kali. Ya udah, ayo ngerjain sekarang. Oh iya, ada yang punya kertas nggak? Nih, aku baru minta dari ruang guru tadi. Oke, makasih. Jadi, bentar, kursiku mana? Nah, jadi, Ya. selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semoga gak ingat. Oh iya, kalau nggak salah, hari ini kita ganti mapel ya. Bu, kemarin ada tugas. Udah lah. Oh iya, ayo anak-anak silahkan mengumpulkan tugas. Bu. Ya, kenapa Husna? Saya belum bikin. Saya juga, Bu. Saya pun. Saya juga. Kalian tahu kan apa konsekuensinya jika kalian tidak mengerjakan tugas? Kenapa aku bisa lupa sih kalau hari ini ada tugas? Husna, lihat hasilmu dong. Tugasnya dikerjakan sendiri loh ya. Ya, Iya, Bu. Dah lah kena denda bersihkan padang. Sekarang kena tambah kerja matematik lagi. Penat. Lagian, tumben kamu nggak ngerjain tugas, nah. Aku lupa. Kerjaan OSIS banyak banget, weh. Mana semalam aku begadang lagi sampai jam 3. Hah? Begadang kenapa? Duh, keceplosan lagi. Iya nggak apa-apa sih, lagi pengen begadang aja. Hayo, ngapain begadang? Tak biasa kau tidur lewat. Selalu kau tidur pukul 11 jam tu. Itu aja udah sering telat tiap hari. Nggak tahu tapi sumpah, apa gara-gara kemarin aku tidur terus ya pas jam kos? Lagian ketua kerjanya tidur mulu sih. Lah iya makanya. Kurang asem. Aku ada bawa buah masam dekat beg aku. Nah, kasih aja tuh, katanya kurang asem. Apa sih, Bu? Pembulian loh, Bu. Udah, kerjain, jangan ngobrol. Atau ibu tambahin ini tugasnya. Iya, Bu. Udah kena hukuman, nggak sempat istirahat lagi. Padahal dari soal rumput laut istimewa yang cuma diskon hari ini doang lagi. Ya salah sendiri lah. Ngapain coba kalian nungguin aku? Kan bisa gitu ngerjain sendiri. Ya, aku kan berharap kalau bisa nyontek kamu, nilaiku bakalan bagus. Sekalinya kamu juga belum ngerjain. Makanya, jangan suka berharap sama manusia. Udah berapa kali dibilangin coba, ngeyel. Betul tuh. Kalian juga awalnya niat mau nyontek aku juga kan? Fase yang tuh. Hah? Serius? Ini beneran gak sih? Hah? Apa dia? Lihat deh.
Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan liputan cabang selatan. Hari ini, saya ingin menginfokan tentang berita yang datang dari cabang selatan tengah. Malam hari, Senin, pukul 3, waktu Indonesia Barat. Dikabarkan, ada beberapa orang warga yang menemukan 2 orang buronan pingsan di sebuah rumah tua, jauh dari pemukiman warga dalam kondisi terluka parah. Sementara 1 orang lainnya, atau yang diduga sebagai pemimpin dari kawanan buronan ini, tidak dapat ditemukan baik lokasi maupun jejaknya. Sampai saat ini, belum diketahui siapa penyebab hal ini bisa terjadi. Polisi juga masih mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi ini kami datang masuk ke sini, posisinya sudah begini. 2 orang ini sudah dalam posisi terbaring ya, pingsan, dan 1 orangnya yang pemimpinnya itu sampai sekarang belum ditemukan. Nah, dan ini Pak, ini darah semua ini dari sini sampai itu situ, darah semua Pak. Astagfirullah. Ini dari senjata api bukan Pak? Bukan, ini tadi kalau kata polisi bukan dari senjata api Pak, tapi dari senjata tajam. Oh. Astagfirullahaladzim. Ini mereka ini yang pinter silat itu kan Pak? 2 orang loh ini. Ya makanya ini sampai begini kondisinya loh Pak. Hah? Pas tuh? Ih, aneh aja nggak sih? Kayak, masa iya? Tak lah. Tuh, penduduk tempatan je kot. Tapi, masa katanya suaranya kayak robot? Ish, tak. Itu mungkin telefon dia orang je yang rosak. Sebab itulah suara dia nampak macam robot. Lah iya makanya, jangan gampang percaya toh. Tapi ada jejak-jejak sepatu rodanya juga loh. Iya, mungkin ada warga yang lagi pakai sepatu roda pas nangkep mereka. Lihat nih, ada video baru lagi. Bagaimana keadaan waktu itu? Waktu itu malam. Saya sudah lupa, tapi saya masih ingat jelas bentuknya. Apa yang kamu lihat? Kalau menurut saya, sepertinya bukan orang, Pak. Apa kamu masih ingat ciri-cirinya? Suaranya seperti robot, tapi perempuan. Bajunya merah, tapi sempat berubah jadi ketambahan motif-motif batik. Terus dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan tinggi. Teleportasi. Iya, itu maksudnya. Terus dia juga bisa terbang. Dan saya kurang tahu, Pak. Sepertinya cuma itu ciri-cirinya yang saya ingat. Baik, terima kasih. Sekarang kalian istirahat dulu, biar ditemani dengan anggota kami yang lain. Sisanya, serahkan pada kami. Apakah? Ya betul lah. Ya makanya itu. Enggak ya, mana ada? Mana ada orang bisa terbang? Lagian juga, itu tuh kayaknya bikin-bikin cerita aja nggak sih? Kalau yang nangkap mereka bukan orang, terus siapa coba? Iya juga ya. Kejap. Kenapa tiba-tiba lengan baju kau disilsil macam tu? Tak kisahlah. Malas nak fikir yang tu. Tak penting. Iya. Abis ini, jampelnya siapa? Bu Cinta kalau nggak salah. Assalamualaikum. Siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Siang, Bu. Nah kan, panjang umur. Nah, kamu mau ikut pulbar nggak? Nggak dulu deh. Maaf ya. Kenapa? Allah loh. Ayo dong, sekali aja. Maksa. Iya. Ya udah, ayo Ova. Husna tinggal aja. Sana, Hus. Dah lah tu. Aduh. Bye Husna. Apa sih? Oke, bye.
Bagaimana misi semalam? Ya, seperti biasa, misi berjalan dengan sempurna, Profesor. Tapi setelah ini, saya pikir saya masih butuh latihan ekstra. Tapi kamu yakin orang-orang gak ada yang tahu identitasmu? Ya, saya yakin sih. Meskipun tadi ada sedikit masalah yang bikin saya hampir ketahuan. Ya, kami juga sudah lihat berita itu. Warga dan polisi juga mulai curiga setelah kejadian tadi malam. Oleh karena itu, kami baru aja menciptakan alat yang bisa membuat orang yang seingatan dengan apa yang baru ia lihat. Apabila suatu saat nanti ada yang gak sengaja ngetahuin identitasmu. Hah? Hilang ingatan? Ya, remote visual memory. Alat ini bekerja dengan mendeteksi gelombang otak untuk memastikan target berada dalam keadaan sadar dan mengakses memori aktif. Setelah itu, ia akan menghapus buffer memori jangka pendek, terutama yang belum sempat dikodekan ke memori jangka panjang dengan menggunakan pancaran gelombang elektromagnetik dengan frekuensi spesifik, disertai dengan sinar flash visual yang menyilaukan mata. Sehingga ketika ia sadar, maka ia akan berperilaku seperti tidak terjadi apa-apa, meskipun agak sedikit bingung nantinya. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan gelombang suara subsonik yang bertujuan menyusupkan suara berfrekuensi rendah untuk memecah konsentrasi dan mencegah otak untuk mengkonsolidasikan memori. Ia berfungsi memperkuat efek lupa dan akan memberikan ilusi seperti mimpi. Saya paham. Jadi, alat ini menghapus ingatan jangka pendek dengan cara mengukur gelombang otak, baru memancarkan gelombang TMS ke area hipokampus, flash visual untuk membuyarkan persepsi, dan suara subsonik untuk mengganggu konsolidasi. Yap, dengan demikian kamu tidak perlu khawatir jika ada orang yang mengetahui identitasmu. Dan bukan hanya itu, kami juga menciptakan sebuah kapsul tidur yang bisa membuatmu seakan tidur selama 8 jam dalam waktu 5 menit. Hah? Kok bisa? Kapsul ini bekerja dengan memindai otak pengguna dan menstimulasi area talamus dan korteks prefrontal dengan pola gelombang otak delta yang biasa terjadi pada tidur lelap. Selama dalam kapsul ini, otak manusia tidak menyadari waktu lewat, hanya mengalami waktu. Dengan manipulasi jam biologis dan pusat persepsi waktu di hipotalamus, kapsul membuat otak merasa sudah tidak lama. Caranya dengan menghambat enzim orexin dan mempercepatkan metabolisme neurokimia tidur. Selain itu, suhu di dalam kapsul juga diatur di suhu optimal tidur. Udara diperkaya oksigen dan melatonin mikropartikel yang diserap lewat pernapasan. Ruangan dibuat senyap dengan gelombang suara infrasonik yang menyinkron dengan frekuensi tidur otak. Untuk memberi efek psikologis terbangun dari tidur panjang, kapsul menciptakan ilusi mimpi panjang menggunakan impuls cahaya dan suara pendek, serupa dengan stimulus saat fase REM. Dan yang terakhir, kapsul ini menyuntikkan frekuensi regeneratif bioelektrik untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan otot, seperti simulasi efek istirahat. Mengaktifkan produksi hormon GH atau growth hormone dan melatonin secara artifisial. Kamu paham? Jadi intinya kapsul ini bikin kita seakan tidur panjang dalam waktu 5 menit dengan menstimulasi neural dalam otak, percepatan persepsi waktu otak, kontrol lingkungan dan atmosfer kapsul, pemrograman mimpi mikro, dan percepatan regenerasi sel. Begitu? Ya, benar, begitu. Jadi, apa misi saya untuk malam ini? Oke, misi kamu malam ini adalah ini.
Langit mulai meredup perlahan, langkah kaki pun mulai tenang. Hari panjang telah usai sudah, saatnya lepas lelah yang menjerat. Beristirahatlah wahai jiwa pejuang, tak semua harus diselesaikan sekarang. Esok kan datang dengan harapan baru. Dalam diam kekuatan tumbuh. Peluh dan luka hari ini adalah jejak dari mimpi. Meski tertatih, janganlah ragu, karena lelahmu tak pernah semu. Beristirahatlah wahai jiwa pejuang, tak semua harus diselesaikan sekarang. Esok kan datang dengan harapan baru. Dalam diam kekuatan tumbuh. Tenanglah malam memelukmu dengan janji fajar yang menunggu. Perjalanan belum usai, tapi untuk sekarang istirahatlah dulu. Memelukmu dengan janji fajar yang menunggu. Perjalanan belum usai, tapi untuk sekarang istirahatlah dulu.